Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Faiz Yahya. Lalu ada juga selaku dua teman saya dari kelompok saya, yaitu saudara Kurnia Ramadhani Luki. Lalu ada juga saudara Muhammad Febriansyah. Nah, pada kali ini kita masuk ke pendahuluannya. Saat ini interkoneksi itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dan ini juga berlaku pada jaringan komputer. Saat internet ditemukan waktu tengah 70-an, konsep dan penerapan interkoneksi itu masih terhubung. Dan juga saat itu juga waktu di 70-an, internet itu masih konsep asing oleh khalayak umum hingga tahun 90, di mana banyak orang itu berminat menggunakan internet. Nah, pada kali ini dalam ilmu jaringan komputer, fokus utamanya pada mata kuliah ini yaitu bagaimana jaringan komputer itu dibuat dan juga cara kerjanya. Lalu bagaimana perangkat yang berhubungan dengan jaringan komputer itu bekerja, dan juga selanjutnya yaitu bagaimana routing itu bekerja. Nah, routing itu kan dibagi menjadi dua jenis pada umumnya, yaitu statis dan dinamis. Dan di sini kita menggunakan jenis routing dinamis yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada uh, algoritma RIP atau Routing Info Protocol, dan juga OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Oke, pertama kita melihat topologinya. Silakan buka paket tracernya. Nah, di sini kita bisa melihat topologinya. Yang kita gunakan yaitu jenisnya ring tak sempurna. Dan kenapa kita pilih jenis ini? Karena topologi ini itu kurang lebih sederhana karena bentuknya itu lingkaran yang berputar. Lalu untuk detail lainnya saya uh, persilahkan saudara Febriliansyah. Baik, berikut merupakan topologi yang telah kami buat, yang kami gunakan, di mana di sini terdapat 20 router dari router 0 hingga router 19 dengan subnetwork yang tersedia dari 172.0.1.1 hingga 172.0.20.1. Dan berikut mungkin salah satu contoh subnetwork yang telah kami setting. Ini ada router 14 dengan IP 172.0.15.1 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu dengan nomor serial IP address nomor serial 172.0.35.2, lalu serial 3-nya 172.0.34.1. Selanjutnya langsung saja kita coba untuk melakukan ping pada PC 13 menuju ke PC 15. Di sini
ping yang kami lakukan berhasil dari PC 13 menuju PC 15. Lalu kita akan mencoba dari PC 13 menuju ke PC 3. Nah, ini juga berhasil yang dilakukan dari PC 13 menuju ke PC 3. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Kurnia. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan studi kasus bila mana terjadi sebuah error pada salah satu link atau salah satu kabel. Mungkin minta tolong kepada Mas Brili untuk menghapus salah satu kabel yang ada pada topologi. Oke. Terus mungkin bisa minta tolong melakukan ping terhadap dari PC 13 menuju PC 14 atau PC 15. Nah, dari hasil ping dari PC 13 menuju PC 14 terjadi sebuah notis, yaitu adalah destination host unreachable dan request timeout. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dalam algoritma routing RIP memiliki batas maksimal hop berjumlah 15. Nah, untuk kasus ini bila mana sebuah link putus, maka PC 13 atau pemindahan paket data dari PC 13 menuju PC 14 setidak-tidaknya memerlukan 20 hop. Nah, pada routing RIP hal ini tidak bisa digunakan. Lalu, namun bila mana terjadi suatu kasus seperti yang ditunjukkan, maka routing RIP tidak akan berfungsi seperti yang kita inginkan, seperti yang terlihat pada kasus ini. Oleh karena itu, lahirlah algoritma lain seperti OSPF yang menggunakan konsep link state, sehingga router tetangga atau router di samping kanan kirinya dapat mengetahui apa yang terjadi dalam suatu router lain, seperti jumlah request yang sedang ditangani atau bahwa salah satu kabel katakanlah rusak gitu ya. Dan konsep OSPF ini tidak memiliki maksimal hop. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah, pertama, pada routing RIP memiliki maksimal hop sebesar 15 hop, atau dapat dikatakan bahwa ia hanya mampu ke 15 node terjauh. Nah, hal ini dalam skala jaringan kecil, hal ini dapat dihandle atau dapat ditangani oleh algoritma routing ketika kita melakukan konfigurasi pada suatu jaringan berskala kecil. Namun, bila mana terjadi suatu permasalahan seperti yang dicontohkan oleh Mas Briliansyah, untuk menangani masalah tersebut, kita dapat menggunakan routing OSPF yang memang ditujukan untuk jaringan berskala besar. Kelebihan daripada algoritma routing OSPF adalah penggunaan link state yang dapat menangani kinerja dari suatu atau meringankan kinerja dari suatu router. Misal katakanlah dia memiliki request yang paling banyak, atau dia memiliki katakanlah kabel yang rusak ya. Dan konsep OSPF ini tidak memiliki maksimal hop, sehingga dia memang dapat digunakan untuk katakanlah 100 node hingga 200 node ya. Seperti itu contohnya. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila mana ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.